Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rana Azhara dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dengan NIM 2388201049. Saya akan membahas materi mengenai penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD tahun akademik 2024-2025. Yang pertama adalah pertimbangan pelaksanaan presentasi. Terdapat beberapa hal antara lain. Yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Jadi sebelum melakukan presentasi, kita perlu untuk menguasai materi yang akan disampaikan, agar apa yang ingin disampaikan dapat berjalan secara lancar dan tepat sasaran. Jika kita tidak menguasai materi, dapat memungkinkan audiens tidak mendapatkan informasi yang jelas. Misalnya dalam pembelajaran, seorang guru harus paham betul tentang topik yang akan diajarkan agar siswa bisa memahami dengan baik. Yang kedua, persiapkan alat bantu presentasi dengan baik. Alat bantu presentasi seperti slide PowerPoint, papan tulis, atau alat visual lainnya sangat membantu dalam memperjelas penjelasan. Jadi pembicara harus mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan agar materi yang disampaikan dapat lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, menganalisis audiens. Dengan mengetahui audiens, pembicara bisa menyesuaikan cara penyampaian materi, bahasa yang digunakan, dan alat bantu yang dipilih. Kemudian yang terakhir, menganalisis lingkungan dan tempat lokasi. Pembicara juga harus memperhatikan tempat atau lokasi untuk melakukan presentasi. Apakah ruangannya cukup terang? Apakah ada proyektor atau papan tulis yang dapat digunakan? Jika ruang kelas gelap atau peralatan tidak tersedia, maka audiens mungkin kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis media presentasi. Yang pertama, media visual. Media visual adalah jenis media yang mengandalkan gambar, grafik, atau tampilan visual lainnya untuk mendukung penyampaian materi. Contohnya presentasi slide PowerPoint, poster atau infografis, papan tulis, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio menggunakan suara untuk mendukung penyampaian informasi, seperti rekaman suara, podcast edukatif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual. Media ini menggabungkan unsur suara dan gambar sekaligus. Contohnya, video edukasi yang menampilkan animasi atau perekaman secara nyata yang menjelaskan konsep pembelajaran, film pendek, animasi bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian, media interaktif. Media interaktif melibatkan audiens dalam proses presentasi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung. Contohnya aplikasi interaktif atau polling seperti Mentimeter, Kahoot, dan lain-lain. Yang terakhir, media cetak. Media ini menyampaikan informasi dalam bentuk tertulis, baik di slide atau materi yang dibagikan kepada audiens. Contohnya handout atau brosur, yaitu materi cetak yang memberikan informasi lebih rinci atau sebagai referensi tambahan. Kemudian teks atau buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, merancang bahan presentasi. Ada beberapa langkah dalam merancang bahan presentasi, antara lain, yang pertama, tentukan tujuan. Hal ini berarti menetapkan apa yang ingin dicapai atau disampaikan kepada audiens melalui presentasi tersebut. Dengan tujuan yang jelas, pembicara dapat menjaga fokus, memastikan audiens mendapatkan informasi yang relevan, serta memaksimalkan efektivitas komunikasi. Nah, jika tujuannya menginformasikan, pembicara ingin audiens merasa lebih teredukasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Yang kedua, tentukan pesan utama.
Ini berarti mengidentifikasi pokok informasi yang ingin disampaikan kepada audiens. Pesan utama adalah poin atau gagasan yang ingin dipastikan agar audiens dapat ingat, pahami, dan diterima setelah presentasi selesai. Pesan utama ini berfungsi sebagai fokus dari seluruh materi yang akan disampaikan agar tidak ada informasi yang terlalu berlebihan atau tidak relevan yang mengalihkan perhatian audiens dari hal yang paling penting. Yang ketiga, menyusun kerangka presentasi. Membuat struktur atau urutan penyampaian materi yang akan membantu dalam mengatur ide-ide utama dan mendukung tujuan presentasi. Kerangka presentasi berfungsi untuk memandu jalannya presentasi dengan jelas, memastikan materi disampaikan secara teratur, dan memudahkan audiens mengikuti alur informasi yang disampaikan. Yang terakhir, membuat desain visual. Berarti menciptakan tampilan visual yang mendukung dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Seperti gunakan warna dan font yang kontras, kemudian hindari penggunaan elemen desain yang terlalu ramai atau berlebihan, seperti warna-warna yang mencolok atau banyak gambar yang tidak relevan, serta pastikan layout slide rapi dan terorganisir. Selanjutnya, dalam pelaksanaan presentasi, beberapa langkah yang perlu diperhatikan adalah yaitu pembukaan yang diawali dengan salam, menyapa audiens, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan atau pesan utama yang akan dipresentasikan. Ciptakan komunikasi dengan audiens dan tarik perhatian mereka sejak awal. Kemudian dalam penyampaian materi, presentasikan poin-poin utama dengan jelas dan terstruktur. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Hindarilah gerakan tangan yang berlebihan yang dapat mengalihkan perhatian audiens. Menguasai materi dengan baik agar tidak bergantung sepenuhnya pada slide. Gunakan visual yang sudah disiapkan untuk memperjelas atau memperkuat argumen, dan pastikan juga audiens dapat mengikuti alur presentasi dengan mudah. Setelah itu, libatkan audiens, misalnya dengan bertanya atau meminta pendapat mereka. Selanjutnya, presentasi ditutup dengan kesimpulan dan ucapan terima kasih kepada audiens. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.